Hai hai hai, salam selamat dan bahagia pada siswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channel Joyo Martono Edu, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan memberi subscribe, klik tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberi inspirasi untuk dunia pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester 1 IPA tahun 2022 khusus untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Binjai. Pada materi besaran satuan dan pengukuran, tipe-tipe soal yang muncul adalah sebagai berikut. Pertama, ditampilkan tabel dan siswa diminta untuk menentukan besaran pokok, satuan, dan alat ukur yang benar sesuai dengan sistem internasional. Kedua, konversi skala pada besaran pokok, panjang, dan waktu. Ditampilkan kasus seorang pelajar berangkat ke sekolah dan siswa diminta untuk mengkonversikan jarak dan waktu yang dibutuhkan ke sekolah. Tipe soal ketiga pada besaran, satuan, dan pengukuran adalah menentukan hipotesa yang benar dan tujuan penelitian yang bisa dilanjutkan jadi sebuah penelitian. Sebagai contoh, bermain game online terlalu lama dapat berpengaruh kepada prestasi belajar siswa, yaitu hipotesa yang bisa dilanjutkan dalam penelitian. Sedangkan contoh hipotesa yang salah atau tujuan penelitian yang tidak bisa dilanjutkan atau diteruskan menjadi penelitian adalah pengaruh jarak rumah ke sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Tipe soal keempat adalah menentukan data kualitatif pada suatu penelitian. Data kualitatif adalah data yang bentuknya deskriptif atau dijelaskan. Sebagai contoh, misalnya siswa mengamati air yang mendidih, maka data kualitatifnya adalah terbentuknya gelembung-gelembung air pada saat air mendidih. Tipe soal berikutnya pada materi besaran, satuan, dan pengukuran adalah menentukan volume benda yang tidak teratur dan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Ini diharapkan siswa bisa karena sudah dipraktikumkan. Kemudian menentukan atau menjelaskan cabang-cabang sains. Ini juga gampang, menyebutkan arti simbol-simbol yang terdapat dalam laboratorium. Ini silakan dicek di buku ya, ada beberapa simbol yang terdapat di laboratorium. Untuk benda yang berbahaya apa simbolnya, kemudian benda yang korosif apa simbolnya gitu. Kemudian tipe soal berikutnya menentukan hasil pengukuran dengan neraca. Ini juga sudah dipraktikumkan, pasti bisa menjawabnya. Baru menghitung massa jenis. Ini sudah dipraktikumkan dan rumusnya sudah digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sederhana. Baru menghitung kecepatan hewan. Ini mungkin sedikit sulit, tapi siswa pasti bisa ya, karena hanya memindahkan satuan kilometer ke meter gitu ya, kemudian satuan jam ke detik, sehingga bisa menentukan mana yang lebih cepat. Sedangkan pada materi zat dan perubahannya, tipe soalnya adalah menjelaskan pengertian materi. Silakan dibuka lagi bukunya, apa itu pengertian materi, kemudian contoh-contoh perubahan kimia yang benar. Jadi dalam materi zat dan perubahannya ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan dalam penilaian akhir semester ini yang ditagih hanya contoh-contoh perubahan kimia. Sedangkan untuk materi suhu dan kalor, tipe soalnya adalah siswa diminta untuk menjelaskan pengertian suhu, kalor, dan kalor jenis. Ya, silakan dibaca lagi bukunya. Kemudian mengkonversikan derajat Celcius ke derajat Kelvin. Ini juga sangat mudah ya. Ini konversi skala yang paling mudah, sehingga tidak mungkin tidak bisa menjawabnya. Kemudian tipe soal berikutnya pada materi suhu dan kalor adalah kelebihan dan kekurangan air laksa sebagai pengisi tabung termometer. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian mengkonversikan kalori ke joule, ini juga mudah ya. Kemudian tipe soal terakhir pada materi suhu dan kalor adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kalor suatu benda. Ya, ini ada 3 faktornya, seperti
massa benda, ya, kemudian jenis benda dan kenaikan suhu yang dialami benda. Sedangkan untuk soal uraian ya ditampilkan bungkus makanan dan siswa diminta untuk mengkonversikan kalori ke joule, itu juga gampang. Kemudian siswa disuruh menjelaskan dan diminta menjelaskan ciri-ciri zat padat, cair dan gas. Silahkan dibaca lagi apa ciri-cirinya. Kemudian menghitung massa jenis benda ya, seperti praktikum kita ya, kita disuruh menghitung massanya, kemudian menghitung volume benda yang tidak teratur ya, nanti ditampilkan gambar dan siswa diminta untuk menghitung massa jenis benda. Kemudian mengkonversikan kecepatan dalam satuan meter per detik. Ini juga sudah sudah diajarkan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan siklus air. Ini materi pada zat dan perubahannya. Demikian tadi kisi-kisi penilaian semester 1 untuk kelas 7 pada materi IPA atau mata pelajaran IPA, khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Binjai. Silakan persiapan diri sebaik mungkin, karena persiapan yang baik akan menentukan hasil yang baik. Seperti pepatah mengatakan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau proses belajar yang bagus, pasti mendapatkan hasil yang bagus. Tetap semangat, tetap terus belajar ya, terus belajar dan menggali prestasi, karena masa depan kalian ditentukan bagaimana kalian hari ini. Sampai jumpa pada video pelajaran berikutnya.